Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil. Amma ba'du. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, sebelum kita mulai belajar, mari kita membaca doa belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma wa zukni fahma, amin. Sadaqallah. Baik Bapak Ibu ya, kita sekarang lanjut At-Takwir ya. Kemarin terakhir ayat berapa ya? 9, berarti sekarang 10 ya. Iya. Yang kemarin minggu lalu masih ada yang ingat ya? Rumus rezeki ada berapa? Ada 3 rumus rezeki. Itu memuasabah kali. Iya. Iya. Sekarang kita bahas At-Takwir ayat ke-10 dan 11 ya. Sebelumnya dibaca dulu Pak Ustadz Basirin sampai ayat 13 saja ya. Nah, ya silakan Pak Ustadz Basirin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza syamsu kuwirat wa idzan nujumu kadarat wa idzal jibalu suyirat wa idzal sya'u uqtilat wa idzal wuhushu hushirat wa idzal biharu sujjirat wa idzal nufusu jumidat wa idzal mawdatu su'ilat bi ayyi dhanbin qutilat wa idzal syuqu nushirat wa idzal samaa'u kushitat wa idzal jahimu syu'irat wa idzal jannatu uzlifat. Sadaqallahul azim. Sadaqallahul azim. Baik Bapak Ibu, untuk mengingat kembali kita murojaah ya. Udah lama kan kita enggak ini terjemah ya. Saya baca ayatnya Bapak Ibu yang terjemahkan ya. Ija syamsu kuwirat, apabila matahari digulung, wa idzan nujumun kadarat, dan apabila bintang-bintang berjatuhan, wa ijal jibalu suyirat, dan apabila gunung-gunung dihancurkan, wa ijal isaru utilat, dan apabila unta-bunting ditinggalkan, wa ijal wuhusuhu sirat, dan apabila binatang liar dikumpulkan, wa ijal biharu sujirat, dan apabila laut dipanaskan, wa ijan nufusu zuwijat, dan apabila ruh-ruh dikumpulkan, wa ijal mau'udatu su'ilat, dan apabila bayi perempuan dikubur hidup-hidup lalu ditanya, bi ayyi jambin kutilat, karena dosa apa dia dibunuh, wa ijasuhu nusirat, dan apabila lembaran-lembaran catatan amal dibuka,
wa idza sama'u kusitat, dan apabila langit dilenyapkan, wa idzal jahimu su'irat, dan apabila neraka jahim dinyalakan, wa idzal jannatu uslifat, dan apabila surga didekatkan. Ya, sampai situ aja ya. Jadi kemarin terakhir bi ai jambin kutilat ya, karena dosa apa dia dibunuh ya. Jadi surat At-Takwir ada ini nih, ada anaknya Pak Marion ini, Ustadz juga ini, luar biasa nih. Ya, jadi surat At-Takwir ada 12 peristiwa ya. Lalu 12 peristiwa itu dibagi 2 fase. Fase pertama ada 6 peristiwa, fase kedua 6 peristiwa. Masih ingat ya? Kejadiannya kapan? 6 peristiwa sebelum kiamat. Nah, 6 peristiwa berikutnya setelah hari kiamat. Nah, ini sekarang fase yang kedua, 6 peristiwa berikutnya. Jadi ada 12 peristiwa ya. Nah, ini yang 6 peristiwa yang berikutnya dari ayat 7 ya sampai 13. Sekarang peristiwa yang ketiga ya. Kan ayat 7 peristiwa yang ke-1 tuh. Setelah hari kiamat, wa ijan nufusu zuwijat, dan apabila roh-roh dikumpulkan, itu kejadiannya setelah hari kiamat. Wa ijal mau'udatu su'ilat, dan apabila bayi-bayi perempuan dikubur hidup-hidup, bi ai jambin kutilat, kenapa dia dibunuh. Sekarang yang ketiga, wa iza suhufu nusirat, dan apabila lembaran-lembaran catatan amal dibuka ya. Jadi di sini catatan amal ya, ada yang menafsirkan dibagikan lalu dibuka ya. Jadi semua catatan amal yang dicatat sama malaikat itu nanti di hari kiamat akan dibagikan lalu dibuka ya. Dan untuk apa? Untuk dimintai pertanggungjawaban ya, semua manusia ya, baik yang muslim, non muslim, baik yang tua maupun yang muda, semua ya dibagikan dan untuk dimintai pertanggungjawaban ya. Nanti semua dikumpulkan di padang mahsyar. Jadi dari Imam Tabrani, Rasulullah berkata bahwa nanti ya itu manusia akan dibangkitkan dalam keadaan dalam keadaan telanjang, tidak memakai baju dan tidak memakai alas kaki ya. Nah, ini istrinya Rasulullah mendengar nih, Ummu Salamah. Rasulullah mengatakan nanti dibangkitkan dalam keadaan tidak menggunakan pakaian dan tidak beralas kaki. Kata istrinya Rasulullah, ya Rasul, nanti kelihatan dong satu sama lain masing saling melihat gitu. Kata Rasulullah, mereka masing-masing sibuk ya. Sibuk apa ya Rasul? Kata Ummu Salamah, sibuk melihat catatan amal. Ya, jadi catatan amal itu nanti ya dari yang kecil bahkan sebesar jaroh pun ya itu akan terlihat semuanya ya. Nah, di situ sibuk masing-masing lihat catatannya. Wah, nggak nyangka ya, dulu pernah begini begitu, semua dicatat lengkap detail catatannya ya. Nah, jadi sekecil apapun, sekecil debu pun semua tertulis di situ ya. Dan semua manusia nanti fokusnya melihat catatan itu ya, di mana nanti Allah akan memberi ganjaran ya, sesuai dengan perbuatannya ya. Kalau dia berbuat baik, maka ya Allah akan balas dengan kebaikan. Kalau buruk ya maka Allah akan balas dengan
keburukan, dan nanti di sana nggak ada yang bisa protes itu, ya. Jadi nggak bisa ngelak, saya kayaknya nggak pernah melakukan nih, bohong nih, kok begini kok begitu, nggak. Makanya dicatat sama malaikat biar nggak bisa ngelak, ya. Jadi nggak ada yang bisa lari dari hukuman. Kalau di dunia mungkin dia bisa ya main-main dengan hakim atau pengadilan, ya. Dia bisa bayar ya hakim, tapi kalau di sana Allah lah yang akan mengadili, ahkamul hakimin, Allah yang maha adil di sana, nggak bisa itu disogok. Kalau di sini mungkin disogok 100 juta nggak mau, 200 nggak mau, begitu 1 M mikir juga. Ya, iya, bisa balik badan tuh, ya kayak yang tadinya gugat siapa, buku ijazah palsu tiba-tiba berbalik, habis nilainya besar. Ya, ada 2 orang udah itu ya. Ya, iya. Nah, jadi kalau di dunia masih bisa diiming-imingin, tapi nanti di akhirat nggak bisa. Ahkamil hakimin, Allah maha adil, hakim yang paling adil di sana, ya. Nggak ada satupun yang bisa lewat, ya. Dan semua perbuatan kita juga nanti akan dicatat, ya. Kita berpuasa, sholat tahajud, semua dicatat, ya. Jadi kita udah nggak usah posting lagi, dikit-dikit posting nggak usah, udah dicatat semua, udah ketahuan, ya. Hal-hal yang manusia nggak tahu, ya, itu dicatat. Kayak kita puasa Senin Kemis, emang ada yang tahu? Nggak tahu kan? Puasa Daud nggak ada yang tahu kalau kita nggak ngomong, ya. Begitu juga salat tahajud nggak ada yang tahu, ya. Jadi nggak usah diposting. Alhamdulillah nikmat banget malam ini tahajud. Apakah dia ria? Nggak tahu, walau alami kan. Tapi nggak perlu disebut juga nggak masalah kan sebenarnya, ya. Sayang gitu, ya. Semua dicatat sama Allah, ya, kejadian-kejadian yang dilakukan, ya. Atau misalkan di kamar sendiri, istri anak nggak tahu gitu, buka HP dia tuh lihat yang nggak jelas, ya. Terus abis itu di reset, dihapus, ya. Malaikat tahu, udah dicatat duluan itu. Biarpun udah dihapus, di clear gitu, ya. Mungkin yang lain nggak tahu, udah dihapus nggak ketahuan nih. Tapi sama malaikat udah dicatat itu, ya. Biarpun kita sendiri, ya, nggak ada yang tahu, nah, tapi tetap, ya, itu dicatat sama malaikat, ya. Jadi semua perbuatan-perbuatan, ya, itu baik atau buruk semua dicatat oleh malaikat dan untuk dilaporkan, ya. Ini ada di surat Al-Qamar, ya, surat Al-Qamar, surat berapa? 54 ayat 52 53. Coba kita lihat 54. Iya. Ayat 52 53. Udah ketemu? Wa kullun say'in fa'aluhu fid zubur, ya. Dan tiap-tiap sesuatu yang dia kerjakan itu dalam buku catatan, ya. Perbuatan itu semua tercatat di dalam buku catatan. Wa kullu sogirin, ya, dan setiap hal-hal yang kecil, wa kabirin, dan yang besar, mustator, semua udah tertulis, ya. Jadi semuanya dicatat, baik yang kecil maupun yang besar. Setiap perbuatan itu Allah catat, ya. Ya, malaikat catat, sampaikan ke Allah, ya. Dan di surat Al-Juhruf juga, ya, Al-Juhruf surat keberapa? 43 ayat 80, ya.
Jadi semuanya perbuatan kita dicatat semuanya. Kita bersembunyi dimanapun itu dicatat. Ayat 80. Udah? Am yahsabuna, ya, apakah dia mengira annala tasma'u, bahwa aku tidak mendengar sirahum yang tersembunyi, yang dirahasiakan, wa najwahum, dan yang dibisik-bisikan oleh mereka. Bala, ya, tidak begitu, ya, sebenarnya Allah tuh mendengar, ya. Wa rusulana, dan kami utus siapa? Malaikat, ladaihim, di sisi mereka, yaktubun, untuk mencatat, yaktubun, ya. Jadi mau yang tersembunyi, mau rahasia, mau bisik-bisik, ya. Mungkin orang lain nggak dengar kita bisik-bisik, tapi malaikat dengar, dicatat itu. Ya. Baik yang besar maupun yang kecil, Allah udah mengutus, wa rusulana, kami utus, ladaihim, di sisi mereka, malaikat, yaktub, untuk mencatatnya, ya. Jadi sekecil apapun perbuatan kita itu akan dicatat dan itu akan diberi ganjaran, ya. Ya. Terus apa maknanya, ya, dicatat? Semua dicatat maknanya, ya, agar kita hati-hati, ya, dalam berbuat. Jadi makna semua perbuatan dicatat agar kita hati-hati. Allah, ya, meskipun nggak dicatat, Allah mengetahui, ya. Bukan berarti Allah nggak tahu. Bukannya Allah butuh malaikat, ya. Allah nggak butuh sama semua. Tapi ini justru untuk kebaikan manusia, ya. Kenapa dicatat? Ya, supaya apa? Supaya kita lebih hati-hati dalam bertindak. Semua perbuatan sekecil apapun, ya, dicatat, dan itu nanti bisa buat jadi bukti, ya. Ya, kalau di pengadilan kan, ada saksi, ada bukti, alat bukti. Nah, itu yang buat memperkuat, ya. Kalau di sana juga nanti mulut bisa berdusta, tapi nanti ada bukti, ya. Setelah ditutup mulutnya, semua bicara tuh, tangannya, kakinya. Ya, terus ditambah lagi catatan malaikat, buktinya kuat dan nggak bisa ngelak, ya. Nah, ini kebaikannya, ya, dicatat oleh malaikat supaya kita hati-hati dalam bertindak. Nah, semua perbuatan kita, baik kita sembunyi-sembunyi, bisik-bisik, secara rahasia, ya, itu semua nanti dicatat dan itu menjadi alat bukti di yaumil akhir nanti, ya. Makanya, ya, supaya lebih hati-hati lagi kita, muhasabah, koreksi, introspeksi apa yang udah kita perbuat, ya. Bahkan Umar bin Khattab berpesan, ya, hisablah diri kalian sebelum kalian dihisab, ya. Karena kalau udah di akhirat nggak bisa kita menghisab, hanya Allah yang menghisab. Nah, mumpung kita masih bisa menghisab diri, ya, di dunia ini, hisab, introspeksi apa yang udah kita perbuat. Mungkin evaluasi tahunan, 6 bulan, sebulan, atau setiap hari kita evaluasi, ya. Misalnya ketika mau tidur, ya, kita merenung apa aja tadi pagi. Oh iya, tadi saya udah berbuat salah itu, berbuat ini, nyakitin orang tadi, nggak sengaja gibah. Langsung deh minta ampun, jangan ditunda-tunda, ya. Ya Allah, tadi saya udah bergibah atau udah nyakitin orang, mohon ampun ya Allah, gitu. Ya, introspeksi, jangan ditunda-tunda. Supaya apa? Supaya nanti langsung diampunin. Takutnya belum sempat mohon ampun udah dipanggil duluan sama Allah, ya. Jadi perlu muhasabah, introspeksi, semua nanti udah catat. Nah, kalau yang udah dicatat terus dihapus gak? Kalau kita mohon ampun,
ya. Ya, insya Allah. Ya, jadi langsung hari itu kita mohon ampun. Jadi perlu introspeksi, makanya perlu kita meyakini bahwa semua itu ada baiknya, ya. Jadi Allah itu bukannya nggak mengetahui, kalau nggak dicatat Allah mengetahui, ya. Bahkan Allah nggak butuh malaikat, tapi ini adalah untuk kebaikan kita. Allah berikan malaikat untuk mencatat, ya. Ini ada di surat Saba. Surat Saba surat berapa? Surat 34 ayat 3. Ya. Dan berkata orang-orang kafir, wa qala ladzina kafaru, dan berkata orang-orang kafir, la ta'tina sa'ah, ya, katanya tidak akan datang hari kiamat. Qul, katakan Muhammad, bala, enggak benar itu. Wa rabbi la ta'tiyannakum alim al-ghaib, ya. Ya, Allah Tuhanku akan datang, Maha mengetahui, Maha ghaib, dia akan datang kepada kalian. La ya'zubu, ya, dia pasti datang, ya, sungguh dia pasti datang, anhu darinya, miskola jarofis samawati, ya, dan dia mengetahui meskipun dia sebesar jaroh di langit, wala fil ardi, dan tidak pula di bumi, wala asgor, ya, dan tidak yang lebih kecil, min jalika, yang demikian itu, wala akbar, dan juga yang lebih besar, ila kitabim mubin, semua udah dicatat di Lauh Mahfuz, kitab yang nyata. Jadi sebesar jaroh pun yang ada di langit dan di bumi, ya, bahkan yang lebih kecil atau yang lebih besar, itu semua udah tertulis, artinya udah diketahui oleh Allah, ya. Terus kalau ini ada yang nanya, catatannya seperti apa sih? Dijilid apa enggak? Warna kertasnya apa? Perlu gak nanya seperti itu? Enggak perlu. Jadi kalau Allah dan Rasulnya tidak menjelaskan, enggak perlu kita bertanya seperti itu. Kita fokus sama yang bermanfaat aja buat kita, ya. Jangan kita kepo yang enggak perlu gitu, ya. Jadi kita fokusnya sama yang bermanfaat buat kita, ya. Bahwa catatan itu nanti semuanya akan dibongkar di sana. Ya, nanti semuanya catatan-catatan itu akan dibuka dan jumlahnya banyak, ya. Makanya di sini dikatakan wa ijasuhu hunusirat, ya. Apabila catatan-catatan dibuka, jadi bentuk jamak. Karena apa? Karena banyak, dari kita lahir sampai mati itu semua catatannya. Terus yang dibagikan juga banyak, dari zaman Nabi Adam sampai akhir kiamat, bukan Nabi Muhammad, sampai akhir kiamat nanti, ya, jumlahnya banyak. Makanya dalam bentuk jamak, wa ijasuhu hunusirat, semua, ya, catatan-catatan akan dibagikan dan akan dibuka semua. Ya, jadi itu dalam keadaan tertutup. Kan ini di sini dia katakan wa ijasuhu hunusirat, dan apabila catatan amal dibuka. Jadi sebelumnya ditutup, nggak ada yang tahu. Yang tahu cuman Allah dan malaikat yang mencatat. Rasulullah tahu gak? Nggak tahu, ya. Jadi dalam keadaan tertutup, ya, Allah nanti buka semua, dibagikan, baru dibuka. Begitu dibuka udah fokus itu semua, ya. Ya. Juga cara membagikannya nanti juga beda-beda nih antara satu dengan yang lain nih, ya.
Jadi nanti catatan itu ada yang dibagi lewat depan, ada yang dibagi lewat belakang, ada yang ngambilnya pakai tangan kanan, ada yang ngambil tangan kiri, ya. Nah itu masing-masing beda tergantung amalannya, ya. Nggak ada tuh apa yang dibagi dari belakang dia bisa madep gitu. Ada ulama yang mengatakan jadi palanya aja muter, badannya tetap madep sana gitu. Ya. Jadi kalau yang dibagi dari belakang dia juga nggak bisa tuh ngambil pakai tangan kanan, meskipun dipaksa tangan kanan yang maju tangan kiri itu, ya. Jadi dibaginya beda-beda, ya. Ya. Tergantung amalannya gitu, ya. Jadi kalau amalannya banyak yang baik, maka pakai dari depan pakai tangan kanan. Makanya kan di dalam surat apa ya, lupa saya, yang fa amaman utiya kitabahu biyamini wa sawfa yuhasabu hisaba yasira. Maka adapun fa amaman utiya kitabahu biyamini, maka adapun ya orang-orang yang diberi kitab catatan dengan tangan kanannya, yang diberi dengan kanan, fasaufa yuhasabu hisaba yasira, maka dia kelak akan dimudahkan hisabnya, ya. Wayan qalibu ila ahlihi masrura, dan dia akan kembali ke keluarganya dengan gembira, dengan senang. Wa amaman utiya kitabahu waro ajohrih, dan adapun orang-orang yang diberi kitab dari belakang, fasaufa yada'u suburo, maka dia akan berteriak celakalah, ya. Nah itu dia nggak bisa itu biarpun tangan kanan maju maksain nggak bisa. Dia udah tahu begitu dari belakang, wah celakalah katanya, udah tahu, ya. Jadi kita fokusnya sama perbuatan baik aja. Kalau mau menyesal sekarang, kalau menyesal nanti di hari kiamat udah nggak ada gunanya. Karena apa? Udah nggak bisa lagi diperbaiki. Makanya kalau kita mau menyesal ya sekarang, ya. Karena itu yang menentukan nasib kita nanti di hari kiamat, ya. Jadi nggak mungkin sama orang yang rajin baca Quran dengan orang yang rajin main HP, beda itu nanti. Jadi nggak sama orang yang rajin sholat ke masjid sama orang yang nggak pernah ke masjid, ya. Jadi nggak mungkin sama orang tua yang peduli sama anaknya, sama istrinya, memberi nafkah, dengan orang tua yang cuek, ya, masa bodoh. Nggak sama anak yang berbakti kepada orang tua, ya, bahkan mendoakan orang tua, dengan anak yang membangkang durhaka sama orang tua. Itu beda nanti dibagi ini, ya. Jadi semua perbuatan-perbuatan yang dilakukan itu nanti kita sendiri nggak bisa kolektif, ya. Bapak saya ustadz ini, tenanglah ntar didoain, nggak ada tuh. Masing-masing pribadi sendiri itu, ya. Kayak Nabi Nuh gitu, ya kan, itu nabi, bukan ustadz lagi, nabi, itu derajat tinggi, itu yang dimuliakan Allah. Tapi anaknya, ya, si Kan'an masuk neraka, istrinya juga, ya. Jadi nggak jaminan tuh kalau suaminya soleh terus istrinya juga, ya. Udah taat aja sama suami, insya Allah. Begitu juga suami yang zalim, nggak jaminan istrinya juga masuk neraka, enggak. Contohnya siapa? Asia, ya, atau pamannya anak istrinya Fir'aun kan zalim, ya, anak masih bayi dibunuh. Jadi masing-masing nanti akan dihisab, ya, tergantung amalannya. Ya, ini
ayat 10. Ada yang mau ditanyakan nggak ayat 10? Ya, semua kitab catatan amal dibuka, dibagikan, dan nanti semua akan dipertanggungjawabkan. Sekecil apapun nanti akan dipertanggungjawabkan. Sekarang ayat 11 ya, nggak ada yang bertanya nih. Ayat 11, wa ija sama ukusitot, dan apabila langit dilenyapkan ya. Jadi menurut tafsir kusitot itu apabila langit dicabut ya dari tempatnya lalu dilepas ya dengan kecepatan dan kekuatan yang luar biasa. Ya sama aja dilenyapkan lah ya. Jadi langit itu nanti ya dilepas sama Allah dengan kecepatan dan kekuatan yang luar biasa dahsyat itu. Tuh deh. Ya. Itu ada berapa? Ada 7 langit, bayangin. Itu nanti akan dilepas semua. Jadi langit 1 sampai langit ke-7 itu semua nanti akan dilepas. Langit pertama aja itu tebalnya 500 tahun perjalanan. Jadi langit pertama ya itu kita untuk mencapainya 500 perjalanan. Lalu dari langit pertama ke langit kedua begitu juga 500 tahun perjalanan. Dari langit kedua ke langit ketiga juga begitu 500 sampai ke langit ke-7. Ya, itu begitu jauh jaraknya ya. Nah itu nanti akan dilenyapkan semua sama Allah ya. Dan di sini Allah nggak menyebutkan siapa pelakunya ya. Wa ija sama ukusitot, dan apabila langit dilenyapkan. Allah nggak nyebut siapa nih yang melakukannya ya. Kenapa Allah nggak nyebut? Karena udah makruf, semua orang udah mengetahui ya bahwa pasti Allah. Yang kedua ya, ini karena langit itu dilenyapkan gampang buat Allah, sehingga nggak perlu disebutkan siapa pelakunya, pasti ini Allah dan gampang bagi Allah ya, untuk melakukannya. Ya, jadi langit itu nanti dilenyapkan, digulung. Ya, ini ada di surat Al-Anbiya. Surat 21 benar. Ayat 104. Udah, pada hari yauman natwis sama ya, pada hari digulung langit katoi sijil, seperti kertas lil kutubin, kertas yang lembaran-lembaran kertas yang ditulis ya. Jadi itu gulung langit, Allah udah kayak gulung kertasnya digulung. Kama bada'na awala khalqin ya, sebagaimana kami telah memulai penciptaan pertama. Nu'iduhu wa'dan alaina ya. Nah, itulah satu janji yang kami tepati, sesungguhnya kami inna kunna fa'ilin. Nah terus di ayat 118-nya coba 100 iya. Enggak. Jadi di ayat 104 ini ya, Allah mengatakan bahwa langit itu nanti digulung seperti menggulung kertas. Bagi Allah sangat mudah. Dan di surat Az-Zumar, coba surat Az-Zumar ayat 67 ya. Jadi Allah menggulung langit pakai tangan kanan doang ya. Surat Az-Zumar surat berapa? Surat 39. Maaf nih, saya belum nyiapin sama sekali semalam, jadinya mesti nyari-nyari dulu.
ayat 67. Udah. Wa ma qadarullah haqqa wa qadrihil wal ardu jami'an qabdatuhu, ya. Dan mereka mengagungkan Allah dengan pengagungan yang semestinya, padahal bumi semuanya dalam genggamannya, ya. Yaumal qiyamah, pada hari kiamat, was samawatu matwiyatun, ya, dan pada hari kiamat nanti langit akan digulung biyaminih, dengan tangan kanannya. Subhanahu, maha suci Allah, ya. Jadi nanti Allah akan menggulung langit dengan tangan kanannya, ya, digulung. Ya. Lalu setelah udah digulung, Allah berfirman, akulah raja segalanya. Mana raja-raja yang ada di bumi? Mana raja-raja yang dulu sombong, angkuh, takabur, ya. Nah. Kapan terjadinya peristiwa ini? Ketika hari kiamat. Setelah hari kiamat, langit mengalami beberapa proses, ya. Jadi ketika hari kiamat nanti langit mengalami beberapa proses. Pertama, langit pecah tuh, ya. Tujuannya untuk apa? Kayak langit membelah, ketika ditiup tuh langit pecah membelah tuh, ya. Nah, itu tujuannya untuk malaikat turun untuk menyaksikan hisab, ya. Langit 1, langit 2, langit 3, semua malaikat turun dan membentuk lingkaran. Jadi yang di langit 1 lingkaran pertama, ya. Lalu langit kedua lingkaran kedua sampai langit ke-7. Jadi ada 7 lingkaran situ. Nanti malaikat ngumpul membentuk lingkaran. Nah, di tengah-tengahnya situlah manusia, ya, dikumpulkan untuk dihisab, disaksikan oleh malaikat, ya. Malaikat membentuk lingkaran, di tengah-tengahnya manusia dikumpulkan. Jadi nggak mungkin bisa lolos tuh dari lingkarin malaikat tuh, ya. Nah, ketika udah kumpul, ya, semua dihisab. Setelah dihisab baru dilenyapkan tuh langit, ya. Dilenyapkan. Nah, setelah dilenyapkan baru kelihatan deh tuh. Tadinya kan ketutupan langit tuh, ya. Baru terbuka. Apa yang kelihatan? Arsnya Allah kelihatan di situ, ya. Iya. Jadi begitu langit dilenyapkan, pandangannya lepas, ars kelihatannya. Ada di surat Al-Haqqah, ya. Surat Al-Haqqah surat berapa? 69 ayat 17. Udah. Wal malaku ala arjaiha, dan malaikat-malaikat berada di penjuru-penjuru langit, ya. Wa yahmilu arsa rabbika fauqahum yauma idzin samaniyah. Jadi malaikat itu mengangkat arsnya Allah. Ada 8 malaikat yang memanggul. Ini malaikat yang besar-besar pastinya, memanggul arsnya Allah. Ya, terus di ayat 18-nya yauma idzin tu'radun, ya. Maka pada hari itu kamu dihadapkan pada Tuhanmu, la tahfa minkum khafiyah, tidak ada satupun dari keadaanmu yang tersembunyi. Semuanya nanti di tengah-tengah malaikat itu ini disaksikan, ya. Ya, jadi yang tadi langit menutupi, begitu dilenyapkan terbuka semua, ya.
Dan menurut Al-Bihoi bahwa hari kiamat adalah hari dibukanya segala sesuatu, ya, termasuk wa ija suhuhu nusirat, ya. Nanti akan terbuka termasuk, ya, apa yang disembunyikan, baik keburukan atau kebaikan, semua akan dibongkar semuanya. Semua akan menghadap Allah dan tidak ada yang ditutup-tutupi, termasuk yang di hati kita, ya. Nah, jadi semua itu menandakan di bumi ini adalah fana, kuluman alihah fan. Segala sesuatu, ya, makhluk Allah itu akan fana. Makanya kita fokus pada yang kekal, yang abadi, bahwa semua ini nanti akan hancur. Kuluman alihah fan, yang kekal apa, walakot wajhu rabbika dzul jalali wal ikram, ya, Allah yang kekal. Makanya kita fokus pada yang kekal, yang di akhirat, ya. Kebanyakan kan orang lebih ini cenderung ke dunia, ya. Harta itu akan habis. Kalau ini jabatan ada waktunya, ya. Kekuasaan juga. Nah, jadi kita fokusnya udah kepada akhirat. Kalaupun, ya, kita bekerja, ya, itu kita niatkan untuk Allah, ibadah. Misalkan kita berangkat kerja, ya Allah, saya niat kerja ini untuk menafkahi anak istri biar bisa rajin taat ibadah, ya. Semua yang kita lakukan niatkan untuk ibadah sehingga kita dapat pahala. Mau tidur aja kita bisa dapat pahala, ya. Kita niatkan baca doa, ya Allah, saya tidur, saya niatkan semoga nanti bisa bangun malam, sholat tahajud, terus bisa sholat subuh berjamaah di masjid, dapat pahala, ya. Sesuatu yang tadinya biasa aja ketika kita niatkan ibadah jadi pahala. Ibu-ibu mau masak, ya, kita niatkan, ya Allah, saya niat masak untuk suami saya biar dia bisa rajin mencari nafkah, ya, biar kuat buat anak-anak, biar rajin sekolah, jadi pahala, ya. Jadi fokusnya ke yang kekal, karena semua akan fana, ya. Langit aja lenyap, semua lenyap. Nah, kita fokus ke yang kekal. Semua perbuatan-perbuatan yang kita lakukan kita niatkan untuk akhirat, ya, sehingga tidak ada sia-sia. Ya, baik Bapak Ibu, ya, saya kayaknya lagi kurang mantep nih hari ini. Air semalam mati, jadinya nggak fokus. buat ya mohon maaf, nyiapin juga jadinya nggak sempet. Nah, jadi kalau yang mau bertanya boleh deh. Ya, ada yang mau bertanya, silakan Bu Toha. Kasih. Oh, diulang lagi, boleh. Ya, nanti saya siapkan benar-benar, ya. Ada yang mau bertanya? Ya. Atau mau yang kemarin katanya Bu siapa tuh? Bu Samto mau nanya masalah rumus rezeki, boleh? Katanya kan kemarin, Pak Ustadz saya mau nanya nih gitu. Iya, kasih mic-nya. Pak, tolong mic-nya Pak. Udah ada. Iya. Coba saya mau nanya Bu Samto, rumus rezeki ada berapa? Ya, tuh 3 tuh. Yang pertama apa? Yang kedua? Yang ketiga? Ayo Bu, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masalah sedikit saya pengen bertanya. Semua kan sama Allah sudah dijanjikan rezeki. Iya. Jadi Ustaz, semua yang diusahakan manusia itu tidak luput dari bantuan Allah. Bagi yang bekerja atau berusaha atau dagang itu ya Ustaz,
kalau murni karena Allah, tidak syirik, tidak musyrik gitu ya, insya Allah itu pekerjaan yang luar biasa. Tapi kalau ada embel-embelnya, contoh misalnya, contoh pakai pelaris, pakai apa kan Allah kasih juga itu rezeki. Semua rezeki yang datang kan karena Allah. Nah, itu bagaimana posisinya Ustaz? Bagi yang bekerja, bagi keluarganya, mungkin anak-anaknya nggak tahu rasanya bilang begitu, tapi makannya ada di situ. Bagi yang bekerja juga nggak tahu dan sebagainya. Gimana Ustaz itu? Iya. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ulangin dikit dulu ya. Rezeki menurut Dr. Abad Badrussaman ada 3. Yang pertama rezeki yang dijaminkan oleh Allah. Nah itulah yang mutlak, nggak bisa dirubah dan udah ditetapkan sama Allah segitu ya segitu. Nggak bisa bertambah, yang ada makin berkurang karena digunakan setiap hari. Itulah rezeki yang dijaminkan kepada makhluknya ya. Ada lagi rezeki yang bisa diubah, rezeki yang dibagikan yaitu hasil usaha kita ya. Dan rezeki yang dijanjikan karena ketakwaan dan kesalehan kita ya, sehingga Allah menjanjikan rezeki yang dijanjikan ya. Nah, rezeki yang dibagikan ya, kalau seandainya dengan cara yang syirik ya, itu kan pakai pelaris segala ya, itu Allah tetap bagikan, tapi di situ nggak ada keberkahannya, nggak ada ketenangannya ya. Jadi baik orang yang muslim maupun non muslim, kalau dia mau berusaha maka Allah akan bagi rezekinya ya. Bahkan di dalam surat Ar-Ra'd ya, surat 13 ayat 11 kalau nggak salah, Allah tidak akan merubah suatu kaum kalau kaum itu tidak merubah dirinya sendiri ya. Jadi kalau dia mau berusaha maka Allah akan beri rezekinya ya. Dia mau cara musyrik atau syirik ya, tetap Allah bagikan ya. Dia percaya wah ini penglaris ya. Kayak dulu saya pernah kerja di tempat orang Chinese, dia percaya itu ya dengan apa ya, Gunung Kawi kalau sana, terus suka kalau tanggal apa ya, manggil ustadz untuk biar rame gitu usahanya, terus ada sesajen gitu, terus pakai apa kayak stanggi ya, wah sampai perih mata itu ya, ya itu percaya dia itu buat penglaris ya. Allah tetap beri rezeki tapi itu nggak ada keberkahannya karena niatnya bukan karena Allah gitu. Jadi semua ya kalau kita mau berkah diniatkan karena Allah ya. Nah keberkahan itu biarpun sedikit ya, tapi kita cukup dan senang hatinya, biarpun dapatnya nggak besar gitu, berkah ya cukup aja alhamdulillah ya. Mau kemana-mana gampang, nggak punya mobil tapi dijemput kalau mau ini ke sana ke sini ya. Pertanyaannya Pak Bis ini rezeki itu termasuk yang halal atau haram, terus bagaimana yang kerja di situ, hasil yang diperoleh dari kerja di situ itu ya, ya. Jadi kalau seandainya itu termasuk yang nggak baik, sebaiknya kita pindah karena rezeki Allah berikan dari mana saja ya. Kayak misalkan kita bekerja di perusahaan minuman alkohol haram, bir gitu ya. Ya kalau kita masih bisa nyari yang lain sebaiknya nyari ya. Kita tahu itu haram, apalagi membuatnya kan kita termasuk produksi, menjualnya haram, yang memakai haram, yang produksi haram. Nah kalau bisa kita pindah ya. Banyak rezeki dari mana saja, kita nggak sama satu. Bahkan 10 rezeki 9 diantaranya dari usaha, 1 dari bekerja. Nah tuh lebih banyak yang usaha. Kita jualan nggak pakai modal bisa, misalkan ini contoh nih nggak pakai modal. Ini kan di sini banyak nih laundry ya,
kita ajak aja kerjasama laundry, Bu, ya saya bantu, mau gak saya pasarin gitu, dari ibu berapa, 6.000, bisa gak 5.000, kalau bilang nggak bisa ya udah 6.000, ntar saya pasarin ya, kita minjem timbangannya aja boleh gak misalkan. Nah kita buat tuh brosur, cuci kinclong 7.000, kita lebihin 1.000, antar jemput misalnya gitu. Kita sebar deh brosur ke perumahan SBS, ke perumahan Harapan Jaya, ke perumahan Jati Unggul, Barata ya. Nomor telepon jangan lupa. Ntar kan ada yang nelpon, boleh dong saya ini diambil ini Pak cucian saya. Nah, kalau satu rumah 5 kilo aja, 10 rumah udah berapa? 50 kilo. Kalau kali 1.000, 50.000. Modalnya cuman ambil, ntar anter, nggak pakai modal ya. Sehari 50.000. Ya. Ntar kalau udah banyak, kita bisa buat sendiri. Modal udah ada modal. Kalah ntar yang punya mesin cucinya sama kita. Ya. Yang penting kita ada usaha dan ada ilmunya usaha. Kemarin kan ya ada yang usaha karena nggak ada ilmunya, nggak sesuai dengan apanya kemarin tempatnya ya. Ya seperti itu, nggak potensial dan nggak tepat sasaran sehingga nggak laku. Ya, ada lagi? Cukup kita hatmil Quran ya. Allahumma arhamna bil Quran waj'alhu lana imama wa nura wa huda wa rahmah. Allahumma zakirna minhu ma nasina wa alimna minhu ma jahil warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Berikanlah kami ilmu agar bisa membaca dan menghafal Al-Quran dengan baik dan benar. Ya Allah, berikanlah kami ilmu agar bisa memahami dan mengamalkan Al-Quran dengan baik dan benar. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.